Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bermajlis ilmu di masjid ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam. Masih berada pada Kitabus Shalah, dan sekarang kita masuk pada bab yang ketujuh, yaitu babu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salat yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan salat yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama pada bab ini adalah عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah takbiratul ihram dalam salat beliau, maka beliau diam sejenak. Diam sejenak. Tidak ada suara yang didengarkan oleh makmumnya, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ra'aitu sukutaka baina takbiri wal qiraah, ma taqul?" Wahai Rasulullah, ya saya penasaran dengan diammu antara takbiratul ihram dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, apa yang kamu baca wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, ya, qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Jadi Rasulullah mengatakan yang saya baca adalah doa ini, ya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hadis ini pelajaran yang kita ambil yang pertama tentang ya hukum takbiratul ihram, bahwasanya dia merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat, yang dimana tidak akan sah sebuah salat ketika kita tidak membaca takbiratul ihram. Dan sampai ketika kita masbuk, ketika kita terlambat, ya imam sudah sujud, kemudian kita masuk, kita tidak boleh kemudian langsung sujud, ya tanpa bertakbir sebelumnya, tapi kita tetap harus bertakbir. Kalau kita bertakbir satu kali, maka kita niatkan itu sebagai takbiratul ihram. Namun kalau kita bertakbir dua kali, maka takbir yang pertama adalah takbiratul ihram, dan takbir yang kedua adalah takbir perpindahan dari berdiri ke sujud. Ya, jadi kita boleh bertakbir satu kali, boleh juga bertakbir dua kali. Dan yang bertakbir satu kali harus meniatkan bahwasanya itu adalah takbiratul ihram dan bukan takbir perpindahan dari berdiri ke sujud. Karena ketika dia meninggalkan takbiratul ihram, maka tidak sah salatnya. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya
di dalam sholat itu ya kita usahakan tidak ada jedanya. Tidak ada jedanya, maksudnya tidak ada waktu di mana kita tidak membaca apa-apa di dalamnya. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya ketika dia memperhatikan bahwasanya Rasulullah ini ketika salat takbiratul ihram sebelum membaca surah Al-Fatihah beliau diam. Dan ya tidak mungkin beliau diam tidak ada yang dibaca. Tidak mungkin Rasulullah diam begitu saja. Sehingga karena dia penasaran, dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan kita para makmum. Ya, para makmum ketika salat di belakang imam yang ternyata ya, salat imam ini agak lama, agak panjang. Misalnya rukuknya agak panjang, i'tidalnya atau sujudnya atau bahkan berdirinya misalnya agak panjang. Ya, pada salat-salat sirriyah misalnya, salat duhur dan salat asar, ketika kita sudah selesai membaca surah Al-Fatihah dan juga selesai membaca surah setelah surah Al-Fatihah, kemudian imam belum rukuk, maka apakah kita diam saja menunggu sampai imam rukuk karena mengatakan ya bacaan surah kita sudah selesai? Misalnya kita baca surah Ad-Duha sudah selesai dan ternyata imam belum rukuk. Apakah kita diam saja menunggu imam sampai rukuk kemudian kita juga rukuk? Kita katakan ya kita memanfaatkan waktu tersebut untuk menambah ya surah yang lain di dalam salat kita. Kalau sudah selesai satu surah ternyata imamnya belum rukuk, maka kita berpindah kepada surah yang lain. Ya, dan tidak membiarkan waktu tersebut berlalu dan kita tidak membaca apa-apa di dalamnya. Begitu pula ketika kita sujud atau rukuk. Kita rukuk, kita sudah membaca subhana rabbiyal azim, sudah kita baca sebanyak 3 kali. Ternyata imamnya belum i'tidal. Ya, belum i'tidal. Maka apakah kita diam saja sambil menunggu imam? Kita katakan tidak. Tapi kita menambah lagi bacaan kita subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, meskipun sampai 10 kali. Tidak ada masalah. Ya, minimalnya 1 kali dan maksimalnya tidak ada batasannya. Boleh sampai 4 kali, 5 kali. Tidak sama dengan wudu. Kalau wudu 1 kali boleh, 4 kali tidak boleh. Ya. Maksimalnya adalah 3 kali. Kita berwudu pada saat mencuci tangan maksimal 3 kali, tidak boleh ditambah sampai 4 kali. Adapun pada salat, bacaan yang kita baca dalam sujud kita, dalam ruku kita, dalam duduk kita, boleh kita tambah. Ya, boleh kita menambahkannya. Bahkan ketika kita tasyahud misalnya, kita tasyahud kemudian sudah selesai semua bacaan kita, ya maka dan imam belum salam, maka kita berdoa. Karena salah satu tempat yang mustajab berdoa dalam salat adalah setelah bersolawat. Setelah bersolawat. Selain pada saat kita sujud, juga waktu yang mustajab yang lain adalah pada saat kita duduk yang terakhir setelah tahiyat dan setelah membaca solawat. Nah, kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya doa iftitah itu hukumnya adalah sunnah. Dia bukan rukun, juga bukan wajib. Dia adalah sunnah. Yang artinya ketika seseorang meninggalkannya baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, maka itu sama sekali tidak mempengaruhi sah tidaknya salat yang dia kerjakan. Berbeda dengan rukun dan wajib. Ya, kalau rukun, kapan kita tinggalkan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, maka salat kita batal. Kalau wajib, ketika kita meninggalkannya karena sengaja, maka salat kita batal. Tapi kalau kita tinggalkan karena lupa, ya, maka salat kita tetap sah. Adapun sunnah berbeda. Ditinggalkan dengan sengaja ataupun tidak, maka itu sama sekali tidak mempengaruhi sah tidaknya salat yang kita kerjakan. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya dia merupakan sunnah
Karena Rasulullah SAW tidak menjelaskannya kepada sahabatnya. Nanti ditanya baru Rasulullah menjawab. Iya. Kalau sekiranya dia merupakan sesuatu yang wajib, maka Rasulullah akan mengajarkannya kepada para sahabatnya dan tidak menunggu nanti mereka bertanya baru dijawab. Karena Rasulullah tidak akan mengakhirkan sebuah penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Dia tidak akan mengakhirkan sebuah penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Kalau dia merupakan sesuatu yang wajib, disampaikan. Namun karena dia sunnah, Rasulullah sholat sebagaimana biasanya. Nanti ketika Abu Hurairah bertanya, barulah kemudian dijawab oleh Nabi SAW. Dan salah satu doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah doa ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dengan dosa-dosaku itu antara timur dan barat. Artinya dijauhkan sejauh-jauhnya. Artinya adalah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Ya, kalau minta dijauhkan berarti minta supaya dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya dipertegas lagi pada kalimat yang kedua. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Artinya ya dibersihkan sampai tidak tersisa sama sekali. Kemudian dipertegas lagi kalimat yang ketiga, Allahumma ksilni min khataayaya bitsalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, ya bersihkanlah dosa-dosaku tersebut dengan salju, dengan air dan dengan es. Ya, ini juga kalimat-kalimat penekanan yang lain yang semuanya adalah intinya satu, yaitu ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya. Lalu apakah doa iftitah sebatas ini saja jamaah sekalian? Kita katakan doa iftitah itu bukan cuma satu, bahkan bukan cuma dua, bukan cuma tiga, tapi banyak ya doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya ya kita sebutkan sebagian supaya kita tidak merasa heran ketika ada orang yang membaca doa iftitah, ternyata yang dia baca berbeda dengan apa yang kita baca. Ya, karena boleh jadi apa yang dia baca tersebut ternyata juga ada contohnya dari Nabi SAW. Ya, kami akan bacakan sebagiannya. Di antaranya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini salah satu di antaranya. Kemudian yang lain ya, kami akan sebutkan yang agak pendek. Ya. Jadi di antara doa iftitah yang lain adalah Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini termasuk salah satu doa iftitah. Ya, kalau misalnya kita mau yang pendek-pendek, bisa kita baca ini. Ya, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Dan juga di antara doa iftitah yang lain, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha gairuk. Ini juga di antara doa iftitah. Dan masih ada doa-doa yang lain yang kami simpan di sini, ada sekitar 8 doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita bisa memilih ya salah satunya yang mana kita mau baca. Boleh juga kita ya salat duhur kita baca ini, kemudian salat yang lain kita baca doa iftitah yang lain, boleh. Ya, karena itu semuanya ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian hadis yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya
Rasulullah SAW membuka salatnya dengan takbir, takbiratul ihram, wal qiraati bi alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian setelah itu beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dan dari sini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama kita mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca surah Al-Fatihah dalam salat itu disirkan, tidak dijaharkan. Sebagaimana hadisnya Aisyah yang kita jelaskan sekarang ini. Aisyah mengatakan Rasulullah membuka salatnya dengan takbir. Kemudian setelah itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, dan Aisyah tidak mengatakan Rasulullah membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Namun ini ada perbedaan tentu saja, nanti kita akan jelaskan. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Dan kalau beliau ruku tidak terlalu tinggi seperti ini rukunya, dan juga tidak terlalu rendah seperti ini. Iya. Akan tetapi walakin baina dzalik, ya, pertengahan di antara keduanya. Rata. Punggungnya dari kepalanya rata sampai ke punggungnya bagian bawah. Kemudian wa kana idza rafa'a rasahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Dan beliau, ya, kalau sudah mengangkat kepalanya sami Allahu liman hamidah, beliau tidak sujud sampai betul-betul sudah berdiri dengan sempurna. Ya, nanti berdiri dengan sempurna baru kemudian Rasulullah sujud. Ya, dan tidak pertengahan jalan kemudian sujud sebelum betul-betul tegak kepala beliau. Wa kana yaqul fi kulli rak'atin atau fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Dan beliau selalu bertahiyat pada setiap 2 rakaat. Salat yang jumlahnya 4 rakaat, beliau akan bertahiyat sebanyak 2 kali, pada rakaat yang kedua dan pada rakaat yang keempat. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Dan beliau, ya, kalau bertahiyat duduknya adalah iftirash. Duduk beliau pada saat bertahiyat adalah iftirash. Pada tahiyat yang pertama. Kemudian wa kana yanha an uqbati syaitan. Dan Rasulullah melarang, ya, duduk seperti duduknya syaitan. Dalam salat ini kita dilarang duduk seperti itu. Bagaimana duduknya syaitan? Ya, nanti kita jelaskan. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha as-sabu'. Dan juga melarang, ya, kita meletakkan tangan kita itu pada saat sujud semuanya rapat di lantai, dari jari-jari sampai ke siku. Itu dilarang dalam sholat. Pada saat kita sujud tidak boleh semuanya rapat, tapi harus diangkat sikunya. Yang rapat cuman telapak tangan kita saja. Wa kana yahtimu sholata bit taslim. Dan Rasulullah menutup salatnya dengan taslim, dengan salam. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali, ya, mengambil pelajaran demi pelajaran dari hadis ini. Yang pertama tadi tentang masalah basmalah. Ya. Dalam hadis ini tidak disebutkan bahwasanya Rasulullah itu menjaharkan bacaan basmalahnya, sehingga sebagian ulama mengatakan basmalah tidak dijaharkan di dalam salat-salat jahriyah, tapi langsung dijaharkan alhamdulillahirabbil alamin. Namun pada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di situ disebutkan bahwasanya Rasulullah memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sehingga ada 2 hadis, yang satunya tidak menunjukkan Rasulullah menjaharkan basmalahnya, dan yang lain menunjukkan bahwasanya Rasulullah menjaharkan basmalahnya. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkesimpulan bahwasanya Rasulullah pernah melakukan dua-duanya.
kadang menjaharkan basmalahnya dan kadang mensirkan basmalahnya. Sehingga ini masalah khilaf yang mu'tabar. Masalah khilaf yang mu'tabar artinya masalah khilaf yang kita harus berlapang dada dengannya. Dan memang ya, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim bahwasanya kedua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun lebih sering Rasulullah mensirkan bacaan basmalahnya, tidak menjaharkan daripada menjaharkannya. Jadi dalam salat-salat beliau ya, sebagaimana yang diteliti oleh Ibnu Qayyim ya, lebih sering Rasulullah mensirkannya daripada menjaharkannya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dari sini juga, dari hadis ini juga dititik beratkan tentang masalah tumakninah. Dan sudah kita jelaskan apa yang disebut dengan tumakninah dalam salat. Ya, tumakninah dalam salat ya tidak berpindah ke rukun yang lain sebelum sempurna rukun yang kita kerjakan saat ini. Kalau kita rukuk nanti sempurna rukunya baru berdiri. Kalau kita berdiri nanti sempurna berdiri baru sujud. Begitu pula pada saat sujud nanti sempurna sujudnya ya, 7 anggota tubuh kita ini sudah rapat, baru kemudian kita duduk bangkit dari sujud kita. Kemudian di antara faedah yang lain dari hadis ini adalah tentang masalah tahiyat, ya, tentang masalah tahiyat dan tentang duduk pada saat kita bertahiyat. Ulama kita berbeda pendapat dalam masalah tahiyat yang pertama dalam solat yang ada 2 tahiyatnya, seperti maghrib, isya, duhur dan asar. Apakah pada tahiyat yang pertama itu kita cukup membaca at-tahiyat saja tanpa membaca sholawat, ataukah kita juga pada tahiyat yang pertama membaca sholawat setelah membaca tahiyat? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya pada tahiyat yang pertama itu kita juga membaca sholawat. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya ya, kita pada tahiyat yang pertama itu hanya membaca at-tahiyat saja dan tidak membaca sholawat. Adapun sholawat nanti kita baca pada tahiyat yang kedua. Dan ya wallahu taala alam, ini pendapat yang kami pilih, pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya tahiyat yang pertama itu kita cukup dengan membaca at-tahiyat saja dan tidak membaca ya sholawat. Kemudian untuk duduknya, ya posisi duduk kita pada saat tahiyat pada solat yang satu saja tahiyatnya, seperti solat subuh dan solat-solat yang lain yang cuma 2 rakaat saja, otomatis tahiyatnya atau tasyahudnya cuma satu saja. Nah, apakah kita duduk iftirash ataukah kita duduk tawarruk? Ya, sebagian ulama mengatakan duduknya adalah duduk iftirash, dan dalilnya adalah hadis ini. Ya, hadis ini sebagai dalil bahwasanya ya duduk kita pada saat tasyahud yang pertama ataupun tasyahud yang terakhir, kalau cuma satu saja tasyahudnya, adalah duduk iftirash. Ya, duduk iftirash. Namun dalam masalah ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan pendapat yang sangat tajam di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan pada keduanya, tasyahud yang pertama, tasyahud yang kedua, dua-duanya kita duduk tawarruk. Ada juga mengatakan dua-duanya duduk iftirash. Ya, dua-duanya duduk iftirash. Dan pada yang satu saja tasyahudnya, ada yang mengatakan iftirash dan ada yang mengatakan tawarruk. Dan kalau kita mau membaca buku-buku fikih dari awal masalah taharah sampai terakhir masalah jihad, masalah muamalah, masalah riba dan sebagainya, kita akan mendapati bahwasanya kebanyakan masalahnya itu adalah perbedaan pendapat di dalamnya. Kalau kita mau bandingkan mana yang lebih banyak masalah yang disepakati atau masalah yang diperdebatkan, maka kita akan sampai kepada kesimpulan bahwasanya masalah yang diperdebatkan lebih banyak, jauh lebih banyak daripada masalah yang disepakati oleh para ulama. Namun ya, para ulama kita, para salaf kita,
Mereka adalah orang-orang yang ilmunya luar biasa, ditambah dengan adabnya juga yang luar biasa. Sehingga dengan perbedaan yang sangat tajam tersebut, yang sangat banyak tersebut, tidak menjadikan mereka saling berselisih antara satu dengan yang lain. Tidak menjadikan mereka saling mentahdzir antara satu dengan yang lain. Ya. Seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, mereka berdua sezaman. Dan Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan di antara mereka berdua perbedaan pendapat yang sangat banyak. Ya, dan sebagian pendapat itu sangat bertentangan sama sekali, tidak bisa disinkronkan sama sekali. Namun ini tidak menjadikan mereka kemudian rusak ukhuwahnya, tidak menjadikan mereka saling menjauhi antara satu dengan yang lain. Bahkan ada sebuah syair dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, maridul habibu fazurtuhu. Suatu ketika Imam Ahmad sakit parah, sehingga Imam Syafi'i datang untuk mengunjunginya, menjenguknya. Pada saat Imam Syafi'i melihat kondisi Imam Ahmad yang betul-betul parah sakitnya, sehingga dia pun menjadi cemas, pulang ke rumahnya sakit juga. Sakit gara-gara terlalu memikirkan kondisinya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i sakit, didengarkan oleh Imam Ahmad, ternyata Imam Syafi'i juga sakit. Akhirnya dia berusaha bagaimana supaya bisa sehat secepat mungkin untuk menjenguk Imam Syafi'i. Akhirnya dia pun sudah baikan, kemudian datang menjenguk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i melihat kondisi Imam Ahmad yang sudah membaik, dia pun lambat laun sudah membaik. Karena begitu hebatnya persaudaraan di antara mereka. Ini antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad yang perbedaannya tidak seperti kita. Kita mungkin berbeda dalam banyak hal, tapi tidak sebanyak perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Tapi kita kalau sudah ada perbedaan sedikit, sudah. Ini kayaknya ahli bid'ah ini. Kalau sudah ahli bid'ah, jangan hadir di majelisnya fulan ahli bid'ah. Bermajelis dengan ahli bid'ah juga akan termasuk ahli bid'ah. Ini terlalu memudah-mudahkan mengatakan orang lain yang berbeda pendapat dengan kita sebagai ahli bid'ah. Ini adalah masalah yang besar, masalah yang khatir, masalah yang berbahaya. Seseorang mengatakan kepada saudaranya, anta kafir, kamu kafir, padahal dia bukan orang kafir, maka kafir itu kembali kepada dia. Begitu pula mengatakan ini, anta fasik, kamu fasik, atau ahli bid'ah, ternyata dia bukan ahli bid'ah, maka akan kembali tuduhannya kepada orang tersebut. Maka dalam masalah yang seperti ini perlu kita untuk berlapang dada. Perlu untuk kita berlapang dada pada masalah-masalah yang memang khilaf sa'iq, khilaf mu'tabar. Nah, sebagaimana salaf kita yang sudah menunjukkan hal ini. Dan di antara keistimewaan para salaf terdahulu, mereka belajar adab itu memang luar biasa. Tidak sekedar belajar ilmu kemudian tidak belajar adab, tapi juga belajar adab. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang mengatakan, ta'allamtul adaba 30 sanah thumma ta'allamtul ilma. Saya belajar adab itu 30 tahun sebelum saya belajar. Luar biasa. Supaya ilmu yang kita miliki itu tidak menjadikan kita diperkeruh oleh adab-adab kita yang kurang baik. Tapi kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah menyebutkan dan Rasulullah melarang duduk seperti duduknya syaitan. Bagaimana duduknya syaitan? Ada dua penafsiran dalam salat pada saat kita duduk. Pada saat kita duduk. Penafsiran yang pertama adalah dengan duduk di atas kedua tumit kita dan menjadikan punggung kaki kita itu dilipat ke bawah seperti ini. Jadi kedua kaki kita itu
jari-jarinya menghadap ke timur dan punggungnya di bawah, kemudian kita duduk di atas tumitnya. Ya. Ada yang bisa contohkan? Ya. Sudah dipaham ya? Ya, insyaallah dipaham. Ya, coba. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian penafsiran yang kedua adalah dengan mengangkat paha dan betis dan bersandar di tangan atau meletakkan tangan di lantai. Iya, ada yang bisa contohkan? Mengangkat paha dan betis dan menjadikan tangan di lantai. Coba. Kita lagi. Ya, kita lagi. Ya, tak tahu. Tak apa-apa. Ya. Mengangkat paha dan betis dan menjadikan tangan di lantai. Diangkat seperti ini. Lututnya diangkat. Ya, kemudian tangan di lantai. Ya, seperti itu. Ya, apakah ke belakang ataukah di tengah? Ini penafsiran yang kedua. Jazakallah khair. Iya. Jadi, ya, posisi duduk yang seperti ini dilarang di dalam salat. Ya, di dalam salat. Lalu apakah boleh kita duduk seperti itu di luar salat? Ya, boleh kita duduk seperti itu di luar salat, meskipun ada juga sebagian ulama yang mengatakan larangan ini mencakup dalam salat dan juga di luar salat. Ya. Adapun duduk yang hampir sama dengan penafsiran yang pertama tadi, tapi dia adalah sunnah, disebut dengan duduk iq'a. Ya, duduk iq'a. Bagaimana itu? Sama dengan penafsiran yang pertama tadi, cuman bedanya ya jari-jarinya itu ditekuk. Ya, jari-jarinya ditekuk. Jadi punggungnya itu tidak rapat ke lantai, tapi jari-jarinya ditekuk seperti ini. Ya, kemudian duduk juga di atas kedua tumit. Ini disebut dengan duduk iq'a, dan ini sunnah. Ya, hampir sama dengan yang tadi, satu dilarang dan satunya boleh. Ya. Kemudian larangan yang selanjutnya adalah merapatkan tangan pada saat kita sujud, sampai ke siku. Ini tidak boleh. Yang harus dilakukan adalah mengangkatnya. Ya, kalau sendiri salat dibuka lebar siku kita. Kalau salat berjamaah maka dirapatkan ke sisi badan kita, kanan dan kiri. Nah, kemudian Rasulullah menutup salatnya dengan taslim, dengan salam. Dan salam ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kanan dan kiri. Dan boleh juga kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Ya, ini dua jenis salam ini boleh. Ya, dan yang lebih sering yang paling banyak disebutkan di dalam dalil-dalil adalah assalamualaikum warahmatullah dan assalamualaikum warahmatullah. Adapun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri assalamualaikum warahmatullah saja, tidak ada wabarakatuhnya, ini juga disebutkan meskipun hanya satu dalil yang menyebutkannya. Adapun dua-duanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kami sendiri juga belum mendapatkan adanya dalil yang menjelaskan hal tersebut. Nah, kemudian hadis yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamain. Dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk sujud di atas 7 anggota badan. Yang pertama adalah jidat dan hidung, kemudian yang kedua dan ketiga adalah kedua telapak tangan, yang keempat dan yang kelima adalah kedua lutut, yang keenam dan yang ketujuh adalah jari-jari kaki-kaki kita. Iya. Dan ini juga sifatnya wajib. Dalam artian ketika kita sujud dan ada yang tidak melengket di lantai dengan sengaja,
maka sholat kita bisa batal. Misalnya ada orang sholat yang rapat cuman jidatnya saja dan tidak rapat hidungnya dengan sengaja, maka ini sholatnya tidak sah. Atau dia sholat mengangkat tangannya, misalnya dia garuk di belakang, ya, kadang-kadang digaruk, gatal misalnya, digaruk mulai dari awal sujud sampai bangkit kembali, maka ini juga tidak boleh, dan ini bisa membatalkan sholatnya. Atau kakinya, misalnya gatal, kakinya diangkat yang satu, dia pakai untuk menggaruk, ya. Yang kiri gatal, yang kanan diangkat untuk menggaruk, ya. Kalau ini sepanjang sujudnya, ya sepanjang sujudnya, maka ini sholatnya bisa batal. Adapun kalau sebentar saja, diangkat sebentar, ya kemudian dikembalikan lagi, atau tangan kita diangkat sedikit kemudian dikembalikan lagi, maka ini tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat kita. Ya. Adapun masalah songkok, ya ketika misalnya ada songkok yang sampai menutup jidat, iya, songkok yang sampai menutup jidat, ya kalau misalnya tidak ada uzurnya, maka ini hukumnya makruh. Ya kalau misalnya ada uzur seperti terlalu dingin, misalnya lantainya terlalu panas, akhirnya dia sujud di atas songkoknya, maka ini tidak mengapa kalau ada uzur. Begitu pula dengan masker. Ya. Masker ketika misalnya ada kebutuhan, ada uzur sehingga dia menghalangi antara hidung kita dengan lantai, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau misalnya tidak ada uzur, maka hukumnya adalah makruh. Dan begitu pula dengan pakaian yang bermuttasil dengan bersatu dengan tubuh kita, maka itu hukumnya makruh kalau tidak ada uzurnya. Ya makruh kalau dia menghalangi 7 anggota tubuh ini untuk sujud ketika kita sujud di lantai. Adapun sesuatu yang ghair muttasil, sesuatu yang tidak bersambung dengan tubuh kita seperti sajadah misalnya atau yang sejenisnya, ya maka ini tidak mengapa. Ada uzur atau tidak ada uzur, tidak mengapa selama itu tidak mengganggu kekhusyuan kita. Ya selama tidak mengganggu kekhusyuan kita, maka tidak masalah. Ya saya kira demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Silakan. Ya silakan. Dalam satu salat. Iya. Salat yang singkat itu bagaimana? Sampai di situ saja. Baik. Jadi wallahu alam, kami belum mendapatkan pendapat yang mengatakan ya pada tahiyat yang pertama kita membaca tahiyat dan sholawat kecil sampai wa ala ali Muhammad saja. Ya, yang kami dapati adalah at-tahiyat saja atau at-tahiyat dan sholawat secara sempurna. Adapun ya, pendapat yang tadi disebutkan hanya membaca setengahnya saja dari sholawat, ini kami sendiri juga belum pernah membacanya. Wallahu a'lam. Meskipun kami pernah dengar dari orang-orang awam yang membaca sebagian sholawat pada saat tahiyat yang pertama, namun ya setelah kami periksa cuma 2 pendapat itu yang kami dapati. Ya wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, apakah boleh membaca doa iftitah dalam satu salat? Ya kita katakan tidak boleh. Pada saat kita membaca Allahumma ba'id baini, maka itu saja yang kita baca. Atau kita membaca yang lain Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran, maka itu saja yang kita baca. Dan kita tidak membaca 2 atau 3 dalam satu salat. Nah. Fadhal. Lupa membaca basmalah pada saat membaca surah Al-Fatihah. Kapan kita ingat bahwasanya kita lupa? Pada saat kita sementara membaca.
sementara membaca surah Al-Fatihah. Ya kita kembali lagi. Ya kita membaca bismillah, kemudian kita mengulangi dari ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Karena bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Ya. Ini merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, meskipun ya sebab pendapat ulama yang lain juga menyebutkan dia bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, wallahu a'lam. Ya. Oh iya. Itu tidak boleh. Jadi yang seharusnya adalah kita menekuk. Kecuali kalau beruzur, tidak, misalnya sakit sehingga dia tidak bisa menekuk jari-jarinya, maka tentu saja la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar dari kemampuannya. Ya, kalau dia tidak sanggup maka sesanggupnya saja. Nah. Iya, silakan. Ya, memang sunnahnya kita membaca ta'awudz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Jadi sebelum kita basmalah, kita ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini pada rakaat yang pertama saja. Adapun pada rakaat yang kedua, ketiga dan yang keempat, maka kita sudah tidak membacanya. Karena ta'awudz yang kita baca di awal itu sudah mencukupi untuk ta'awudz kita pada rakaat yang kedua dan seterusnya. Ya, karena memang ada perintahnya ketika kamu membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka beristi'adzahlah kalian dari syaitan yang dirajam. Jadi dalam sholat juga termasuk ya disunnahkan kita membaca ta'awudz pada rakaat yang pertama. Nah, ya silakan. Iya. 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 Iya, apakah boleh lagi beristiadzah dalam salat? Ya boleh. Dan ini ada dalilnya ketika seseorang kekhusyuannya sudah tidak bisa lagi dia kembalikan, terganggu, maka dia boleh beristiadzah dan meludah sedikit ke kiri. Ini tidak ada masalah. Silakan. Habis bacaan pada saat sujud. Iya, jadi dalam sujud itu memang tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi kita bisa berdoa dengan doa apa saja pada saat kita sujud tersebut. Iya. Kalau ruku maka kita baca itu saja, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu terus yang kita baca. Adapun pada sujud, ya kita sudah baca subhana rabbiyal azim, kita mau doa yang lain boleh kita berdoa dengan doa yang lain. Karena memang sujud adalah tempatnya kita berdoa. Afwan, tadi kembali masalah isti'adzah tadi. Isti'adzah itu bukan di awal sholat ya, tapi sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Jadi kita sudah masuk dalam sholat kita sudah baca doa iftitah. Sebelum membaca surah Al-Fatihah kita isti'adzah, karena kita mau membaca Al-Quran dan disunahkan beristi'adzah sebelum membaca Al-Quran. Nah, sudah masuk waktu ya? Belum ya? Silakan. Sujud sahwi satu kali atau sujudnya memang sujud salatnya satu kali? Iya. Oh, kemudian tasyahud. Iya. Ya, kita sebagai makmum, ya pada saat sudah mengingatkan dan dia tidak mendengar, dia salam, ya kita kita sujud. Ya kita sujud yang kedua, kemudian kita duduk bertasyahud, kemudian salam. Ya.
Jadi kita tidak mengikuti imamnya. Ya ketika dia salam kita juga salam. Tidak. Tapi karena kita mengetahui bahwasanya imamnya salah dan yang ditinggalkan ini adalah rukun, maka kita tidak mengikuti dia di dalam kesalahan tersebut. Jadi ketika dia salam, kita tidak ikut salam bersama dia, tapi kita sujud yang kedua, kemudian duduk untuk bertasyahud yang terakhir, kemudian salam. Sama juga dengan pertanyaan yang kemarin ya, yang berdiri ke rakaat yang kelima. Ya, pada saat imam berdiri ke rakaat yang kelima, kita tidak ikut berdiri bersama dia ke rakaat yang kelima, tapi kita duduk menunggu dia ya sampai dia tasyahud, kemudian salam, dan kita salam bersama dengan dia. Iya, imamnya ini dia harus dia harus sujud. Kalau misalnya belum lama ya, belum lama jaraknya, maka dia sujud satu kali, kemudian duduk tasyahud, kemudian salam, kemudian sujud lagi untuk sujud sahwi. Tapi kalau misalnya dia ingat nanti beberapa saat kemudian, maka dia mengulangi sholatnya dari pertama. Dia mengulangi sholatnya dari pertama. Seperti itu ya. Baik. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdik, wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.